Seharian kami boleh melakukan berbagai macam aktivitas kami, biarlah semuanya sungguh berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini bersama-sama kami ingin menaikkan pujian dan hormat kepada-Mu. Namun kami sadar bahwa hidup kami ini penuh kekurangan, salah dan dosa. Ya Bapa, ampunilah kami dan layakkanlah kami. Tuhan, saat ini kami akan bersama mendengar dan menghayati sebagian firman-Mu. Bukalah mata rohani kami, kuasai hati pikiran kami, sehingga firman-Mu benar-benar menyapa, menguatkan kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi pendengaran, andai kata seluruhnya
kehidupan jemaat Korintus ini mengalami berbagai macam tantangan, antara lain adanya pemahaman yang berbeda satu dengan yang lain, adanya pengajaran-pengajaran yang muncul, adanya orang-orang yang merasa lebih daripada yang lain. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap orang itu memiliki keunikan, memiliki ciri khas, memiliki kebiasaan masing-masing. Ada seorang pengajar, ada yang bisa berbahasa roh, ada yang menasihati, ada yang bisa melakukan mukjizat, dan semua punya ciri khas masing-masing dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Termasuk kita. Jadi justru adanya yang satu bisa A, satu bisa B, satu bisa C. Harapannya itu saling melengkapi. Dan tidak boleh menjadi manusia yang egois, yang tidak membutuhkan satu dengan lain. Semua orang itu saling membutuhkan. Kita sering mendengar istilah manusia itu makhluk sosial. Artinya manusia yang tergantung dan menggantungkan hidupnya kepada yang lain. Mereka berdua bisa oke. Bagus bisa. Ini bisa nyanyi kan? Pak Bremos bisa masak komedi itu. Jadi setiap orang saya yakin memiliki kebiasaan, memiliki keunikan, memiliki keistimewaan masing-masing. Dan tidak ada orang yang serba bisa. Saya pertanian, biyen ya iso. Biyen. Sekarang tak bisa. Saya dulu pernah mengikuti developer itu 2 tahun. Jadi ngitung bangun rumah itu misalnya tipe 36 itu habis berapa rupiah, berapa bulan, angkanya tahu dulu. Setelah berjalan waktu masih semua. Ditanya masih bisa, tapi untuk detailnya sudah. Yang ngelukiti ini gitu, niru gitu, bisa musik. Mbak Rofi bisa? Bisa. Yang lain belum tentu bisa. Semua memiliki ciri khas masing-masing, memiliki kebiasaan, memiliki keunikan masing-masing. Dan inilah yang mestinya akan saling melengkapi. Kehidupan bergereja juga begitu. Ada pendeta, ada penginjil, ada penatua, ada diaken, ada komisi, ada panitia, ada warga jemaat, dan macam-macam. Dan tidak ada yang serba bisa, tidak ada. Sehebat-hebatnya manusia pasti punya kekurangan. Bu Lilik suka voli. Olahraganya apa saja Bu Lilik? Voli. Olahraga sepak bola. Main kelereng. Saya itu hampir semua olahraga senang.
masih ora iso. Ada yang wis ora seneng ya ora iso. Nah, saya ini lumayan sudah ada kesenangan, jadi saya hampir voli ya iso, tapi mas badminton ya iso, tapi mesti kalahan saya. Tapi iso dan seneng saya. Sepak bola ya iso, ya seneng, tapi ya mesti ya biasa. Dulu saya larinya kuat dulu, saya senang berat dulu. Jadi di grupnya lansia di Dikopin itu saya termasuk ada 45 anggota pensiunan yang ikut di sana, yang tidak pensiun mungkin 5 termasuk saya. Tapi saya ini termasuk ranking ketiga dari bawah. Masih belum pensiun, ranking ketiga dari bawah. Saya badminton itu bukan masalah. Sebenarnya saya main, nah keringat itu selesai. Yang lain ya ada yang kalau main itu berusaha pasti menang. Kalau saya berusaha menang keringatan. Saya kalau pokoknya nggak nyampe ya tak lempar loh. Ya apa berapa nongol wis arep ngene itu. Harus tahu diri. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita, setiap orang sudah dikaruniai oleh Tuhan kekasan, keunikan masing-masing sesuai dengan kehendaknya. Ayat yang ke-18. Kehendak siapa? Bukan kehendak mana, tapi kehendak Tuhan. Kita itu diberi keistimewaan masing-masing. Kode-kode pemilihnya beda. Kode-kode pemilihnya satunya seneng voli, satunya seneng dapat. Satunya seneng bulan, satunya mesa. Semua memiliki ciri khas masing-masing, tapi itulah justru yang harus saling melengkapi. Kalau mempertahankan kebisaan, keegoisan masing-masing, justru yang akan menimbulkan sebuah perpecahan dalam sebuah organisasi atau dalam kehidupan bergereja. Kalau saling mempertahankan diri, aku ora butuh awak, nggak bisa. Makanya di gereja itu kadang-kadang ada orang yang sebagai pelaksana, ada orang yang menjadi konseptor, ada sebagian ngomong ada ya, ada. Tapi ada juga yang apa aku nanti kembali usah ditugasi nopo jenengan nugasi kula nopo ngoten kula lakoni. Kula mboten usah dikon mikir. Ada. Jadi setiap orang itu punya keistimewaan masing-masing. Tapi ada juga orang yang mikir jadi konseptor, ada juga yang jadi pelaksana, luar biasa. Tapi kecenderungannya tidak seperti itu. Ada yang pemikir, ada yang suka ngomong, ada yang suka maido, ada yang suka ngelakoni, ada yang seneng ngomong tuh, ada yang pendiam. Itulah keistimewaannya. Dan itulah kehidupan bergereja. Dan itu luar biasa sebetulnya. Tapi mari kita mengambil makna yang positif dari keberadaan kita. Dan saya yakin panjenengan memiliki keistimewaan masing-masing. Tapi ini sukanya ya ini. Yang lain kan nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin yang lain mungkin ada yang bisa tapi orang wani. Nggak tata. Pagi-pagi Mas Daniel masih pegang meja.
terlalu, Pak. Oh, tidak terlalu. Wis ping 5. Tapi setiap orang punya ciri khas masing-masing. Ya. Seperti panjenengan aja di Nganjuk itu ada berapa pendeta? Pak Budi ada berapa pendeta? 6, 7. Pak Sri, terus Haji, Bambang, terus Pak Fajar, Pak Sirno, Pak Sirno, Agus Kurniawan, Pranislan, 7. Saya yakin Pak Bujo, pendeta Seki punya ciri khas masing-masing. Ada ciri khasnya masing-masing. Dan itu tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Gayanya sudah berbeda satu dengan yang lain. Ada yang pendiam, ada yang cengengesan. Maksudnya ke sini gitu. Ada yang seperti saya ini ya, kadang-kadang gak batik kayak begitu. Jadi ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya tidak apa-apa, itu setiap orang memiliki ciri khas masing-masing disebutkan dalam bacaan kita sesuai dengan pemberian dari. Penampilan dia kan juga begitu. Ada yang penyampaian misalnya khotbahnya ada yang nyantai, ada yang slow, ada yang kencang. Ya nggak apa-apa, itulah ciri khas masing-masing dan itu merupakan pemberian dari Allah dan itu mestinya saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak bisa kita menjadi manusia yang egois. Gayanya Mbak Novi akan berbeda dengan gayanya Pak Wiro. Kalau kita saling mau memperhatikan, saling mau melengkapi, saling mau menerima, maka kehidupan bergereja kita akan semakin baik. Kalau kita hanya mempertahankan diri kita, lek gelem ini, gak gelem ini, ini seringkali tambah. Ketika kita ada masukan, ya monggo kita terima masukannya. Lah iso dilakoni, ya dilakoni. Sulit bukan berarti tidak bisa. Ya jelas ada kemauan atau tidak. Kalau ada kemauan, sangat dimungkinkan kita bisa melakukan. Tapi kadang-kadang kan turun-turun kenapa sakit. Bisa selama kita niat. Inilah fungsi kita sebagai tubuh Kristus. Memperhatikan satu dengan yang lain, bahkan ketika ada anggota yang dianggap kurang berarti, ya justru harus diperhatikan. Yang merasa pinter, ya minta ini. Kalau kita saling mau menerima, saling mau memperlengkapi, saling mensupport, saling mendukung, maka kehidupan kita akan semakin baik. Perjamuan kudus ekumene atau perjamuan kudus sedunia ini memiliki misi atau tujuan seperti itu antara lain. Keutuhan, kesatuan, kehidupan umat bergereja. Menyatukan apakah mudah? Sulit. Kok gereja sedunia? Kita 3 pepantan ini rapat aja belum tentu
sini. Kalau ke sana katanya terlalu jauh. Di sini jemput bola. Wasono ya belum bisa semua. Dengan berbagai macam alasan. Orang ditunggu pada saatnya mesti komplit. Dene gak komplit, ya memang gak komplit. Tapi selama kita ada niatan untuk bersekutu, nah ini kan sudah sesuatu yang luar biasa. Ada niatan itu sudah ada nilai tersendiri. Sulit memang tidak. Tetapi mari kita bersama-sama berusaha sehingga keutuhan, kesatuan, kesehatian di antara kita ini benar-benar terwujud. Sehingga kehidupan bergereja yang penuh dengan tantangan ini semakin hari semakin kita bersatu. Tantangannya sungguh besar. Tapi yakinlah bahwa Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita keistimewaan sesuai dengan kehendaknya. Gusti memberkati. Amin. Kita mengambil satu doa. Terima kasih ya Allah yang firman ini sungguh menyapa kami, menegur, mengingatkan kepada kami keutuhan, kesatuan, kesehatian umat milik-Mu biarlah benar-benar terjadi dalam hidup kami. Sempurnakanlah ya Allah, jadilah kehendak-Mu atas kami. Amin. Yaitu Yesus Sebelum kita ikut ambil bagian, kita berkewajiban mempersiapkan diri. Demikian pula warga jemaat juga wajib kita persiapkan. Jika kadang muncul bagaimana penatua diaken yang tidak ikut persiapan, dia wajib ikut persiapan. Kapan? Kita kan sekarang penatua diaken, nanti ada persiapan dengan warga jemaat. Saat itulah penatua diaken ya harus ikut di sana. Bagaimana kalau sampai pada saat tidak ikut cawisan? Pranatanya mestinya ya ora-ora. Tapi juga ada pranata yang agak luwes itu. Yang penting keinginan, kerinduan. Itu kan pranata yang nomor sekian. Yang normal saja dulu. Kadang-kadang ada pertanyaan, Pak, saya ini
pengen Pak, tapi saya ini ada kasus. Bagaimana Pak? Bolehkah? Saya itu ada kerinduan. Ya, kalau memang ada kerinduan ya no problem walaupun ada kasus. Setelah itu ya segera kasusnya dirampungi. Enggak rampung-rampungi Pak. Itu yang pertama. Yang penting ada kerinduan. Yang kedua, di 1 Korintus 11 itu ayat 17 di atas itu ada judul kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Ada dua namanya Bujono Suci dan Bujono Androwino. Bujono Suci ya perjamuan kudus, kalau Bujono Androwino itu perjamuan sukacita, pesta, perjamuan kasih dan kami bontot, suka bontot, maka peristiwa Tuhan memberikan makan 4.000 dan 5.000 orang itu mujizatnya sebenarnya Tuhan Yesus saat itu kan antara lain muridnya, siapa yang punya makanan? Ditanya kan terus muridnya, ini ada seorang anak kecil. Anak kecilnya ke depan, bukan berarti orang tek-tek dijual-jual, bukan. Kehidupan orang Yahudi itu biasanya rotok pelit, masih bawa sering dipangan dewi. Sehingga disitulah Tuhan Yesus memperlihatkan seorang anak kecil, sehingga terjadilah mujizat. Wong anak kecil aja gelem ke depan, lagi sing lain-lain, ya akhirnya tergugah hatinya mengeluarkan bontotannya sehingga sampai kurang. Jadi mujizat itu langsung mengubah hati pikiran orang-orang saat itu yang tadinya pelit menjadi bermurah. Dan saya yakin kalau bepergian itu biasanya ibu-ibu itu mesti bontot. Kalau mesti bontot buatan bener. Boleh sih bontot ini. Soalnya enggak dikai. Sehingga peristiwa kehidupan jemaat Korintus ketika mereka makan-makan tidak menunggu yang lain, sehingga ada yang lain yang tidak membawa, mereka kelaparan. Itu yang tidak diinginkan oleh Rasul. Rasa kebersamaan itu yang sangat dibutuhkan. Yang kedua itu yang ketiga, Bapak Ibu, setelah perjamuan kudus selesai ibadah, kan kadang-kadang di meja itu masih ada roti, ada anggur. Saya berharap palingan boleh kok minum itu, tapi alangkah baiknya bukan di depannya jemaat. Bawa aja ke belakang, nanti kadang-kadang yang ngarep besok sekarang kecil kan ya gak paten. Mas, boleh kok minum, tapi silakan dibawa ke belakang dulu. Yo, gak ketok aku masih warga kan yo. Dan kebetulan saya juga tidak suka anggur. Jadi saya minumnya mesti air. Jangan lupa dipersiapkan air. Termasuk roti yang panjang itu ya, yang saya potong-potong itu jangan dijadikan satu dengan yang diedarkan. Jadi kalau yang dijadikan satu masih ada yang panjang, nanti diambil oleh Mas Kevin. Jadi biarkanlah yang panjang itu tetap di meja. Ya, itu yang perlu kita. Baik, kita akan bersama-sama berdoa. Sertai dunia kami, jauhkan dari godaan dan mara bahaya. Lindungi kami ya Allah, sehingga sampai pelaksanaan nanti sungguh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan persembahan yang merupakan rasa syukur kami. Terimalah dan berkatilah. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami, kondisi kami masing-masing, kekuatan kesehatan kami. Biarlah Tuhan ada di tengah-tengah hidup saudara-saudara kami
melakukan mujizat menjamahnya sehingga saudara-saudara akan mendapatkan kekuatan terlebih kesembuhan yang berasal dari Allah. Kami serahkan dan kami percayakan Ibu Pujo, Mbak Mufi, Bapak Purwanto, Bu Sri Hartini dan putranya yang kondisi kekuatan kesehatan terganggu sakit penyakit. Kami percaya bahwa Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama. Ya Allah, setelah pada ini kami akan melanjutkan aktivitas kami di tempat ini dan juga aktivitas kami setelah ini kembali ke tempat masing-masing. Penyertaan-Mu senantiasa kami harapkan. Terima kasih Bapa di surga. Terlebih hidup kami persembahkan kepada-Mu. Terimalah dan pakailah ya Allah. Ampuni dosa salah kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian hatiku hanya oleh darah Yesus. Bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Tercurah dalam kehidupan saudara saat ini kita selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu karena penyertaan sungguh luar biasa kami rasakan. Ini terbukti Bapak, kami para pelayan-Mu boleh berkumpul di GKJ Ngeronggo Prambon ini untuk kecawisannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh sampai di sini bertemu dengan saudara-saudara kami penuh dengan sukacita. Tuhan, biarlah firman yang telah kami terima menjadikan kami lebih dan lebih lagi untuk menjadi pelayan-Mu yang benar. Bapak, kami juga tidak akan berada di tempat ini saja. Kami juga akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami yakin Tuhan memberkati perjalanan kami sehingga kami boleh sampai di rumah bertemu dengan saudara, bertemu dengan keluarga kami penuh dengan sukacita. Bapak, kami juga sebentar lagi akan menikmati hidangan yang akan disediakan oleh keluarga yang ada di tempat ini. Berkati, sucikan hidangan yang akan kami terima, yang akan kami makan, supaya makanan ini boleh menyehatkan tubuh jiwa kami. Akhirnya Bapak, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini dalam tangan kuasa Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.